Baik Bapak Ibu sekalian, pentingnya menjaga kebersihan adalah untuk kita bersama agar buru. Break. Monitor BPBD Kabupaten Tangerang, monitor. Halo, monitor. Betul, ini ada kejadian gempa di wilayah kita. Apa yang terjadi sebetulnya? Kondisinya gempa berkekuatan berapa skala Richter? Baik, kami akan mencoba mendata yang dievakuasi oleh kami selaku komando tim Desa Jayanti tanggap bencana. Baik Ibu Febi, Abang Gipo, semua korban kita sudah dievakuasi. Tolong didata berapa orang yang ada di sini dan berapa orang yang tinggal di lokasi gempa. Kita akan mendata berapa yang luka. Tadi semuanya apakah sudah ada ke sini semua, sudah ke tempat evakuasi apa gimana? Ada dua yang tinggal. Ada dua Pak, yang nggak ada Pak. Bisa tolong itu. Celaka. Yang sekarang didata di sana. Tadi nggak sempat nolongin. Kenapa? Tolong. Korban ada. Itu posisi di sini. Pinggang. Siapa ini? Sarana apa yang sudah dilakukan dalam hal penanganan korban gempa yang telah kita evakuasi di wilayah desa kita? Mohon izin laporannya. Silakan. Oke, siap Pak. Untuk sarana dan prasarana udah kita siapkan, seperti tenda udah terpasang, kamar mandi, WC udah kita cek, udah disiapkan, sama dapur untuk memasak. Baik. Untuk tim medis bagaimana? Apakah sudah siap untuk penanganan korban luka-luka dan meninggal dunia? Lapor Pak, tim medis saya. Untuk jumlah korban luka ringan sebanyak 20 orang, luka berat ada 3 orang, dan luka yang biasa-biasa ada 9 orang. Baik. Terima kasih. Laporan dari jumlah jiwa di Desa Jayanti sebanyak 9.917 jiwa. Jumlah laki-laki 5.133 jiwa, perempuan 4.784 jiwa. Yang sudah dievakuasi di pengungsian sebanyak 7.700 jiwa, laki-laki 4.100 jiwa, perempuan 3.600 jiwa. Sementara jumlah rentan di pengungsian, 1 lansia sebanyak 370 jiwa, difabel 19 jiwa, ibu hamil sebanyak 3 orang, anak-anak 143 orang. Sementara korban luka sebanyak 15 orang, meninggal 20 orang. Dari hasil keseluruhan yang belum dievakuasi
entah mungkin itu lari ke bukit atau yang lainnya sebanyak 575 jiwa. Demikian laporan selesai. Baik, tolong dicek kembali di wilayah-wilayah yang terkena runtuhan bangunan baik di rumah maupun longsoran tanah. Tolong dievakuasi kembali yang belum terevakuasi. Siap. Selanjutnya untuk logistik, saya meminta laporannya sudah sejauh mana penanganan dari korban bencana di desa kita. Aduh Pak, tolong Pak. Berdiri nggak? Namanya siapa dulu namanya? Namanya? Ayo, Jumri, ayo kita bawa. Yuk. Pelan ini. Tolong tangan itu, cepat. Pak, kita Selamat pagi Dan. Pagi. Saya udah keliling-keliling di kampung sama di lokasi-lokasi yang kejadian gempa, dan di tempat ini saya udah keliling dan situasi aman terkendali. Laporan selesai. Oke, terima kasih atas bantuannya, dan apabila ada terjadi gangguan gempa kembali, tolong lebih diwaspadai lagi ya, dan disisir kembali untuk tempat-tempat yang memang parah, bisa kita laksanakan evakuasi apabila masih ada korban yang tertinggal. Oke, kalau itu bisa istirahat, lanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya, siap. Baik. dari komisi 7.700 yang baru ada yang pura-pura di Baik, siap. Nanti saya akan komunikasikan kembali dengan para donatur dan relawan yang akan menyumbang untuk kesediaan makanan siap saji. Baik, laksanakan, bagikan kepada pengungsi supaya tidak kelaparan dan mengakibatkan sakit. Silakan. siap. Ini apa sih ya? Barengan. Ya, sekarang kita mau nyanyi dulu. Ada yang tahu lagunya Di Sini Senang Di Sana Senang? Iya. Kita nyanyi sama-sama ya, sama tepuk tangan ya. Tepuk tangannya. 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Pintar semuanya. Tadi Kak Ocha sudah kenalan. Sekarang gantian ya, adik-adik yang kenalan. Namanya siapa? Dedek. Hobinya apa? Gambar. Ya, sebutkan nama sama hobinya ya. Terus? Rafli. Hobinya? Gambar sama nulis. Oh, hebat. Lalu? Rashid. Hobinya? Belajar. Hijab. Gambar. Siapa namanya? Lupe. Ya. Nggak boleh. Hobinya apa? Menggambar apa bernyanyi? Menggambar. Hebat semua ya. Terus yang di belakang?
Gilang, hobinya apa Gilang? Gambar. Gambar juga. Terus satunya namanya siapa? Ada. Hobinya? Gambar. Adik cantik yang di belakang? Siapa namanya? Mawar Cantika. Mawar Cantika. Oh, ibunya Mawar Cantika. Oh iya. Nanti ikut berkegiatan sama-sama ya Bu ya. Sekarang kita mau gambar ya. Misalnya dari jumlah penduduk 9.917 jiwa terdiri dari 5.133 laki-laki dan 4.784 perempuan. 4.784 perempuan yang ada di kamp pengungsi ini baru kisaran kurang lebih 7.700 jiwa yang menempati di kamp pengungsi ini. Jadi artinya sisanya masih ada yang terjebak di lokasi bencana yang ada di rumah-rumah masing-masing yang perlu itu kita evakuasi bersama. Kurang lebih 2.217 jiwa yang masih tertinggal di rumah masing-masing, entah tertimbun atau entah mereka mengungsi ke tempat lain, itu pun kita belum terdeteksi. Selanjutnya dari jumlah pengungsi yang ada sekarang di camp ini sebanyak 7.700 jiwa, terdiri dari laki-laki 4.100 dan perempuan 3.600 jiwa. Anak boleh dihitung Pak? Ya, anak berapa? Baik, anak-anak ada 143 jiwa. 43 jiwa yang sudah ada di kamp pengungsi ini, dan kondisinya pun sekarang udah mulai tidak butuh dari tenaga kesehatan, dari psikologisnya mungkin mulai ada tekanan-tekanan karena trauma yang pasca gempa kemarin, yang mungkin itu perlu penanganan secara psikologis bagi anak-anak yang di kamp pengungsian. Dan selanjutnya ada 43 ibu hamil yang ada di kamp pengungsian ini, yang itu juga perlu perawatan kesehatan karena kondisinya rentan sekali untuk terhadap penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Itu juga secara psikologis juga perlu ada masukan dan arahan supaya kembali semangat ketika trauma itu menyerang para pengungsi di camp. Untuk difabel ada 19 orang, dan lansia jumlahnya 370 orang yang sudah ada di kamp pengungsian ini. Jadi kondisi-kondisi yang rentan kami akan lebih intens lagi mengurus atau memantaunya supaya bisa terlayani dengan baik di kamp pengungsian ini. Dan selanjutnya untuk yang meninggal dunia kurang lebih 20 orang dan luka-luka diperkirakan 15 orang. Nah, itu untuk laporan dasar di kamp pengungsian ini agar Bapak Ibu selaku relawan dapat menganalisa apa saja yang kami butuhkan dan dibantu dengan tim-tim kami apa saja yang dibutuhkan. Sejauh ini dari jumlah 7.700 hanya baru 5.000 makanan siap saji yang baru kita dapat dari bantuan para relawan. Jadi yang dibutuhkan oleh kami makanan siap saji karena kondisinya kan dapur mereka sudah pada rusak dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak dapat memasak dan mendapatkan makanan di rumahnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kesehatan. Tadi kesehatan fisik maupun psikologis yang kami butuhkan di camp ini supaya para korban pasca bencana kemarin terguncang itu bisa kita pulihkan kembali. Mungkin demikian ada sekedar informasi dari kamp pengungsian ini. Dari segala sesuatunya silakan berkoordinasi dengan tim ini, dari tim kesehatan dengan Bapak Ani.
Ya, kita punya dua warna ya. Ada dua warna, sama aja ya. Yang pink untuk respon dari anak-anak. Ya, jadi kalau nanti ada pemberian makan dari anak, mereka, kalau nanti ikut kegiatan di ruang ramah anak, silakan apakah kakaknya baik atau Ibu ya, jadi kami butuh juga informasi apakah ada tenaga kesehatan dari puskesmas atau dari ada ya Pak. Jadi nanti kita sama-sama ya Pak terkait dengan PMBH. Nanti dengan Ibu Priska bisa kerjasama. Jadi harapannya adalah kami bisa mengajarkan karena adalah untuk mengetahui di PMBH itu apa yang mengajarkan Bapak dari untuk sementara seperti tadi Bu Manajer sampaikan bahwa bahan-bahan makanan kita akan menggunakan 30 dulu untuk sementara. Nah, ke depannya selama 1 bulan ini kita akan untuk bahan makanan 6 bulan sampai sekian makan. Semoga kita sampai itu ya Bapak Ibu ya. Karena cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengamanan dari Mapol Ipung awalnya deg-degan juga gitu ya, bisa enggak melaporkannya ini. Tapi alhamdulillah kita lancar tadi ya. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan tugas bersama sebagai tim evakuasi, di mana saya juga dan rekan-rekan dapat ilmu bagaimana cara mengevakuasi korban, terutama ya bencana gempa ya. Luar biasa Pak, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Kadang-kadang kan kita menyelamatkan memberi pertolongan hanya ini aja, tidak tahu dengan caranya atau ilmunya. Nah di sini dengan adanya kegiatan ini, terutama warna visi, bagaimana evakuasi, kami alhamdulillah bisa bisa menjalankan cara mengevakuasi dengan baik dan benar. Terima kasih. Rekan-rekan, ada tambahan mungkin? Semoga pahala visi tetap jaya dan sukses. Terima kasih. Kesan-kesannya sih sebentar ini nggak ada yang tepuk tangan apa ya? Makasih. Kesan-kesannya sih tadi pengen ketawa juga tapi nggak boleh gitu kan. Ada yang nangis di Terima kasih Bahan Visi yang sudah kasih kami untuk belajar dan belajar tentang kebencanaan. Terima kasih. Kurang ekspresi, terus panas juga. Tapi terima kasih sama Wahan Visi yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Selamat tahun diajak aja. Siap. 1, 2, 3 silakan Bang Ibu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kesannya cukup luar biasa, melelahkan, dan terima kasih pada tim yang sudah membantu. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah masyarakat bisa merasakan manfaat dari bantuan Bapak Ibu dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat pada kegiatan ini. Terima kasih semuanya.